Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, maupun malam, tergantung kalian dengerinnya kapan ya. Nah, kali ini bersama saya, Reza, dalam podcast SPOK, Sport Orang Kampus. Nah, di episode sekarang nih, saya udah ditemani sama narasumber yang merupakan seperti biasa, seperti di episode-episode sebelumnya, yang merupakan seorang student athlete nih teman-teman. Nah, untuk cabang olahraganya kali ini kita akan membahas cabang olahraga apa, Kak? Olahraga ski ya? Oh, ski air gitu. Nah, mungkin langsung aja nih ya, karena narasumbernya juga udah ada nih bersama kita sekarang, mungkin bisa diperkenalkan nih Kak, ke kamera gitu, namanya. Halo perkenalkan nama aku Azila Karatusa, aku dari Prodi Ilmu Komunikasi, aku olahraga di cabur ski air. Oke, gimana Kak Zila nih hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, eee, sehat. Sehat alhamdulillah ya, nah, Kak Zila tadi membahas soal bilang soal ski air ya. Iya, Jadi sebenarnya ski air ini olahraga yang seperti apa sih Kak? Mengingat kan ski air bukanlah olahraga yang umum gitu ya di masyarakat ya. betul, udah banyak yang tahu sih tentang olahraga ini. Apa tuh Kak? Saya juga nggak tahu tuh kebetulan. Jadi sebenarnya ski air itu, apa ya, ski air itu dibagi sebenarnya, ada ski air, ada wakeboard, sama ada wake surf. Terus, yang paling umum sering disebut sebenarnya ski air ya, tapi tuh ski air sama wakeboard tuh sebenarnya sama, cuma, beda aja gitu papan dan lain-lainnya. Jadi, eee, kayak ski salju, kalau ski salju kan 2 papan. Oh iya, Ya, itu ya? nah kalau misalkan di kita tuh banyak papannya modelnya, kayak Mmm. ada, 2 papan gitu tuh namanya jumping. Jadi kita naik ke atas jumping ramp gitu. Jadi yang diukur itu adalah kejauhannya. Kayaknya sebenarnya udah jauh melangkah iya. Nah, kita tuh modelnya itu ditarik sama boot. Mmm. Jadi kita pegangan tangan gini, maksudnya pegang handle, habis itu ditarik sama boot gitu. Oh, Nah, terus kalau misalkan ski air sih sebenarnya lebih dibilangnya orang-orang ngiranya tuh kayak ibaratnya ya lo nari di atas air, mmm, gitu. menari lebih, kayak menjaga keseimbangan sampai goyang-goyang atau gimana? Gimana ya, kayak kalau ski air tuh bener-bener nari-narinya tuh kayak bisa salto, terus kayak kita punya gerakan sendiri-sendiri, kayaknya lebih menarik kalau misalkan nanti dimunculin juga kali ya videonya, biar kayak yang lain tuh bisa lebih mengetahui ski air tuh kayak gimana gitu. Ya mungkin, bisa dilihat ya teman-teman Iya. kayak ginilah gambarannya kira-kira. Nah, gitu kan. Nah, mungkin, saya juga udah, lihat nih tadi sekilas. Nah, kalau, dari olahraga ski air ini kan ya sudah tadi saya bilang gitu kan, nggak umum gitu. Jadi, gimana, Kak Azila ini bisa terjun ke olahraga ini gitu Kak, awalnya Kak? Kalau misalkan gue terjun di olahraga ini, karena yang pasti ini bukannya olahraga umum, awalnya tuh, gue kenal olahraga ini dari om gue. Kebetulan om gue tuh, pernah jadi pengurus ski air. Oh, di Indonesia atau Di Indonesia, oh di di DKI khususnya. DKI jadi, apa namanya, kayak ketua harian gitulah, ibaratnya kayak ketua umum, Pesawi DKI Jakarta untuk ski air gitu. Nah terus, dari situ om gue tuh kalau misalnya Sabtu Minggu jadi suka ngajak yang kayak ponakannya gitu, main-main, tapi yang nyangkut cuma gue kebetulan. Jadi gue dari umur 5 tahun tuh udah terjun ke ski air, cuma ya sekedar main doang, terus kayak ngikut kakak-kakaknya pemanasan yang gitu-gitu. Akhirnya gue mulai serius tuh pas masuk-masuk SD kelas 4 kelas 5 gitu, tuh baru mulai serius. berarti sekitar umur 10 tahun? Ya, ya tapi pokoknya udah mulai serius dan emang mulai mau main terjun ke air segitu-gitu segala macam. Terus pertama kali gue nyoba emang gue tuh spesialis gue tuh ada berapa ya? Ada 3 Oh, apa aja tuh Kak? spesialis gue. Jadi gue main trik, gue main wakeboard, dan gue main jumping. Mmm. Ya, jadi gue spesialis gue 3. Pertama kali gue terjun ke ski dan wakeboard itu, gue emang pertama kali mainnya tuh di wakeboard, spesialis wakeboard. Habis itu, eee, gue pindah spesialis ke trik. Pokoknya di trik tuh lumayan lama, terus nyambung lagi gue juga akhirnya sambil kayak ngulik-ngulik jumping lah ibaratnya gitu. Ya udah alhamdulillahnya tetep ada dapet kejuaraannya masing-masing gitu loh, maksudnya gue pernah menang di trik, pernah menang di wakeboard, pernah menang di jumping gitu, jadi ibaratnya semua yang gue dalemin tuh ada hasilnya lah. Ada hasilnya gitu ya, berbuah hasil ya dari hasil, Betul. seriusnya itu. Iya. Nah, kalau ngomongin perjalanan jadi atlet nih ya, pasti kan, tantangannya banyak tuh, Kak.
mungkin dari awal masuk sampai mungkin yang paling baru lah sebagai mahasiswa gitu kan. Nah, kalau tantangan paling berat ini selama berkarir itu apa, Kak? Di cabang olahraga ski air ya nih khususnya? Gini, gue nggak tahu ya, tapi gue rasa semua olahraga itu tuh punya jadwalnya masing-masing, ya kan? Iya betul. Eee, dan menurut gue terutama yang ibaratnya dari umur kecil, umur 10 tahun, kan kita biasanya latihan tuh mau semua olahraga tuh Sabtu Minggu kan, biasanya. Nah, di mana keluarga pada keluar, ibaratnya, tante-tante lo sama yang kayak sepupu-sepupu lo lagi main pada ngumpul segala macam, di hari Sabtu Minggu lo nggak bisa karena lo latihan. Oalah, Dan jadi gue melewati fase itu yang di mana sebenarnya, gue suka yang cabut-cabutan sampai diomelin karena gue ngerasa kayak, gue pengen banget ngumpul sama keluarga gue, tapi ya lu udah ada kewajiban lo harus latihan gitu. jadi ada yang ketinggalan tuh ya? Baik mau yang dikorbanin itu jadwal latihan maupun jadwal kumpul sama keluarga, Iya, pa itu pas masih kecil lah, terus semakin dewasa tuh semakin ngerti kayak, oh ya udah deh kayak emang, kalau lo udah milih emang ini ya kewajibannya ini karena udah ada hak sama kewajiban gitu kan. Terus apalagi ya, kalau untuk kuliah mungkin jadwalnya bentrok-bentrok kali ya, karena kuliah kan juga sampai sore sedangkan gue latihan juga sore gitu. Jadi ya itu sih, jadi pernah mungkin gitu ya yang namanya bolos kelas buat latihan atau bolos latihan buat kelas gitu? pernah, sering banget sih. Terus udah gitu paling kalau misalkan emang udah mendekati kejuaraan paling gue disband sih. Oh di-spam. Gue selalu minta disband segala macem buat ya maksudnya biar gak kesalahpahaman juga dengan absen para dosen gitu kan. Jadi ya udah mendingan disband aja daripada cabut-cabutan. Oh ya, nah, ngomong-ngomong nih, Kak Zila itu sebagai seorang atlet ski air, mungkin bisa diceritain nih Kak, kejuaraan-kejuaraan apa sih yang pernah diikuti gitu? Yang mungkin tuh, berkesan buat Kak Zila apa tuh? Kejuaraan apa aja? Ini kejuaraan yang udah tinggi aja berarti berarti ya? Kalau misalkan ini, Bebas bebas, mau yang, pertama kali ngikut gue pertama kali ngikut itu ya nggak juara, karena masih kecil aja, udah gitu doang sih. Tapi, paling kecil gue pernah 2015 itu kejuaraan di Malaysia, itu emang under 14 gitu. Jadi, yang juara ya masa sama yang anak-anak juga gitu aja, itu juara satu di trik, oh di trik. ya. Oh. Karena pas itu masih spesialis trik. Abis itu gue pernah juga pas di Thailand 2017 ya kalau nggak salah. Iya 2017, itu menang trik juga tapi di juara 2. Juara pertamanya orang Jepang, juara 3 orang Jepang. Oh jadi ini lombanya, tingkat Asia apa tingkat internasional Kak? Internasional. Oh internasional. Oh iya. Terus yang terakhir udah sih, kok kayaknya yang paling berkesan PON sih. Prapon sama PON ini. Nah, mungkin boleh diceritain Kak yang dari prapon sampai ponnya gitu? Kayak complicated banget ya. Soalnya tuh pas Prapon itu, eee, jadi pas Prapon tuh gue ada problem kayak tangan gue tuh sakit. Pergelangan tangan gue tuh sakit, terus, nggak tahu pertama tuh sebabnya apa, cuma pas di prapon masih aman-aman aja. Pas pulang dari prapon itu, tangan gue bener-bener nggak bisa ditekuk kayak gini. Jadi kayak di gini nggak bisa, terus pas di ronsen segala macam ternyata kena tendonnya gitu. Oh tendon yang Iya, di sini. Iya, tendon sebelah sini. Terus habis itu, dicek segala macam, jadi dia bener-bener gue ngangkat ngangkat HP aja atau ngangkat barang tuh bener-bener sakit banget gitu. Terus akhirnya gue sempat vakum hampir 6 bulanan deh kalau nggak salah. Terus akhirnya dia ronsen segala macam, tapi itu waktunya cepet sih. Soalnya kan ngejar buat PON lagi kan, itu emang jaraknya dari prapon ke pon itu setahun. setahun ya? Oh berarti 2023 itu prapon? Iya, Prapon tuh 2023, terus PON-nya 2024, tuh. Terus pokoknya gue pertama kali ronsen tuh di Januari, MRI segala macam, terus akhirnya langsung keluar jadwal operasi. Terus operasi tangan di Februari tanggal 27 ke 28 gitu. Terus gue udah mikir kayak, "Duh bisa nggak ya ikut PON gini-gini segala macam." Jadi bener-bener recovery-nya tuh dipercepat, jadi kayak gue, setelah operasi gue bener-bener, make sure-in tangan gue tetap harus gerak. Jadi ini ada masih bekas-bekasnya. Jadi karena di pergelangan tangan, jadi tuh kayak itu tuh hal yang utama pas buat di ski gitu loh, karena kan kita megang handle kan. Oh iya. Jadi kekuatannya tuh di tangan gitu. Jadi ya udah sama perjalanan kemarin tuh itu yang kayaknya paling berat deh, pas PON itu. Karena ya itu, selebihnya, pas PON-nya aman sih, walaupun cuacanya karena kan kalau ski air tuh bermain sama cuaca kan. Kalau ski air tuh emang di danau karena butuhnya ombak sendiri, ombak dari boot, bukan ombak dari yang lainnya. Oh iya. Beda kayak sama Buat pas surfing, iya, gitu. nah,
mungkin tadi kan, kita bahas soal prapon ya, sampai persiapan prapon yang sempat cedera juga, gitu. Nah, untuk di ponnya sendiri ini Kakak bisa ceritain nggak tuh pengalaman-pengalaman berkesan di pon? Sama saya dengar kan Kakak dapat ini ya, medali perak di, wakeboarding, Iya, di wek bergu campuran, iya iya nggak sih? iya, jadi satu tim gitu dapetnya. Iya, itu Jad bisa diceritain nggak, Kak? mmm, kalau misalkan yang PON kemarin berkesannya karena gue nggak tau, gue amazed banget sama Danau Toba sih. Danau Toba tuh secantik itu soalnya. Oh, di Danau Toba? Iya, kita main Danau Toba. Danau Toba tuh cantik banget kayak pas prapon kan di tempat itu juga. Jadi pas balik ke sana dengan waktu yang jatahnya lebih lama, itu kayak kita lebih banyak mengeksplornya juga kayak gitu sih. Terus, berkesannya karena ya gue maksudnya dari berkarir dari yang umur 5 tahun lah ibaratnya, gue baru dapet kesempatan PON itu tuh pas umur gue 20 gitu. Jadi ibaratnya perjalanannya jauh banget biar gue bisa masuk ke dalam PON gitu. Oh, jadi selama 15 tahun ya, untuk Iya biar bisa ke PON gitu? iya makanya terus abis itu, ya udah jadi pengalaman berkesan gue itu sih dan, eee, gimana ya, selain pemandangannya bagus kayak kadar airnya tuh beda ternyata. Beda maksudnya beda kayak gimana tuh, Kak? Beda dari mana? Gue nggak tahu kalau, gue baru tahu kalau misalkan air air yang kita mainin tuh bisa lebih berat gitu loh, Oh, masa airnya berbeda? rasa airnya berbeda jadi Dari kayak yang biasa gitu di dari yang biasa Kakak latih? ya kayak lebih enak aja sih. Tapi nggak tahu ya tergantung apa yang disugas gue doang. Ya mungkin, euforia pas kompetisi Iya. memainkan peran juga mungkin. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, pengalaman Kakak di kompetisi dan pengalaman Kakak sebagai atlet dari ski airnya itu sendiri. Nah sekarang, biar saya bisa lebih rileks gitu ya, kita bahas, pengalaman Kak Azila sebagai seorang mahasiswa kali ya. Nah, kalau mahasiswa dan atlet itu kan sebenarnya, 2 kehidupan berbeda tuh, Kak. Nah, sedangkan Kakak sendiri menjalankan dua-duanya nih. Nah, gimana sih Kakak tuh mengimbangkan kehidupan kampus sama kehidupan sebagai atlet gitu? Kalau misalkan dari zaman sekolah sebelum masuk kuliah ya, kalau kuliah kan waktunya fleksibel. Jadi kalau misalkan emang ada, kelasnya siang kita bisa latihan pagi, terus kalau misalkan emang kita ada kelas dari pagi kita bisa latihan sore gitu. Cuma yang capek banget tuh sebenarnya sekolah. Oh, pas sekolah jadi? Iya, karena pas sekolah tuh ibaratnya lo udah dari pagi kan. Nah, latihan gue tuh semua bisa bisa juga di sore gitu, apalagi fisik kan di sore. Jadi bener-bener lo tiap hari itu habis, sekolah langsung cabut latihan. Pagi sampai sore, Iya, pagi sore langsung gue selalu pulang nyampe rumah tuh habis isya. habis sisa? Ya, terus ya udah lo kehidupan lo kayak gitu terus-terus aja sama sekolah. Terus udah gitu Sabtu Minggu ya lo nggak bisa keluar sama teman-teman lo, nggak bisa, apa ya, nggak bisa yang tidur sampai siang gitu-gitu nggak bisa karena ya lo Sabtu Minggu latihan lagi. Nah, makanya atlet tuh orang-orang tertentu ya. Ya kalau gue jadi atlet kayaknya 2 minggu udah stop deh itu. Nah, kalau dari, soal ini Kak, dosen-dosen tuh kan pada tahu nggak sih Kakak atlet? Pastinya tahu sih karena pasti harus informatif kan karena apalagi kalau misalkan ada kejuaraan kan lo nggak mungkin bisa masuk kelas segala macam, makanya kita butuh dispen pasti kalau misalkan emang udah ada kejuaraan gitu, dispen tuh gue selalu ngasih ke setiap dosen, yang ngajar di semester ini gitu. Biasanya udah gue kasih tahu walaupun dia udah ibaratnya kelasnya udah selesai atau gimana gitu, emang udah penghujung, gue tetap ngasih tahu kayak, "Aku ada kejuaraan nih, saya ada kejuaraan, ini dispen dispen dispen," gitu. Oh, jadi, sebagai seorang mahasiswa juga, ada ini nggak sih Kak, kalau ada tugas gitu, mungkin ngerasa kayak, "Aduh, gue jadi kurang maksimal nih ngerjain tugas karena aku udah kebagi latihan," gitu. Nah kalau, Kakak ngalamin gitu nggak? Ngalamin sih, cuma kayak ya udah deh dibawa fun aja karena kan emang juga kewajiban kan. Jadi kalau misalnya ada sela-sela waktu mendingan dicicil sih daripada deh, daripada lo nggak dapet nilai terus juga lo latihan nggak maksimal kan, jadi mendingan kalau misalkan emang ada waktu mendingan better dicicil aja terus-terusan sih. Kalau dari, pengalaman Kakak nih kan Kakak kebetulan senior saya ya di ilmu komunikasi. Eee, dosen-dosen itu, kooperatif nggak sih Kak kalau, soal, "Oh iya, ini Kak Azila nih seorang atlet," gitu? Kooperatif banget sih menurut gue karena kayak pas gue PON kemarin aja, dosen-dosen tuh bener-bener kayak, "Oh iya selamat ya," kayak masa ngucapkan gue nge-chat satu-satu kan, masa ngasih tahu karena gue tuh kemarin semester kemarin tuh PON itu, gue dari awal masuk kampus, gue sebulan nggak kuliah.
Oh, sebulan nggak kuliah? Enggak, bener-bener Pas sebulan full. tuh. Enggak, jadi tuh Oh pas PON itu pas banget ajaran baru kan, oh iya, soalnya September. awal semester Iya, awal ganjil ya? iya. Awal semester ganjil. Semester yang kemarin. Terus abis itu gue bener-bener jadi tuh sebulan gitu loh. Jadi gue merasa kayak gue juga ketinggalan pelajaran mata kuliah semuanya. Terus kayak gue juga nggak enak, jadi gue japri salah satu kalau misalkan gue dapat medali segala macam. Dan mereka kooperatif banget kayak bener-bener ngucapin segala macam, seneng kalau misalnya ada anaknya gitu ibaratnya yang dapat kejuaraan gitu-gitu. Oalah. Nah, kalau dari pihak kampusnya sendiri ada bentuk apresiasi nggak sih yang diberikan oleh pihak kampus, Kak? Ada kemarin apa ya namanya? Aku lupa pokoknya ada dari kampus tuh dia ngumpulin yang, mahasiswa yang, prestasi akademik, non akademik gitu, dikumpulin, aku lupa nama acaranya apa. Oh, tapi Tapi itu ada dia acara membuat acara, iya. Dan itu banyak banget kok, nggak cuma olahraga, tapi yang kayak misalkan dia itu ikut di luar gitu, maksudnya, akademik di luar, lomba lomba akademik. lomba akademik itu juga dipanggil gitu. Jadi, sekalian langsung gitu ya? I Oh. Nah, mungkin, setelah pengalaman Kakak yang sejauh ini nih, ada target atau mimpi apa lagi sih yang pengen Kak Azila capai gitu ke depannya? mmm, apa ya, mungkin gue lebih pengen maksimal di PON 2025, 6, 7, 8, 2028? 2028. Oh, jadi, sudah bersiap nih dari sekarang? Iya betul banget, kita udah dipersiapin semuanya dari sekarang, walaupun masih 4 tahun lagi, ya jatuhnya 4 tahun lah ya karena baru keluar kemarin, masih 4 tahun lagi, tapi semuanya udah dipersiapin dari sekarang, itu. Karena kemarin kan dapetnya juga bergu kan, gue mau maksimalin kayak kalau bisa gue dapetnya individu juga, jadi kayak Tunggal. individu juga, terus tim juga gitu. Kalau untuk next kompetisi itu paling dekat dari sekarang nih Kak, apa? Ada, Kakao Cup. Jadi Kakao Cup ini, apa namanya, kejuaraan, TNI AL. Jadi kan karena ski air kita tuh bawa naungan TNI AL. Jadi, ski air tuh termasuk. Jadi tuh Kakao Cup ini digabung sama, Kejurnas. Kejuaraan nasional? Iya. Jadi yang paling dekat ini itu sih, dan kita diadainnya bulan depan, Oh, bulan depan diadain? tanggal 26, 27, 28 kalau nggak Oh, salah. 7, 8 itu di daerah mana Kak? Di Sunter. Oh, di Sunter? Ah, Boleh nonton kalau misalkan ada yang mau nonton. oh, ya tuh guys, kalau mau nonton silakan tuh ya. Udah diundang nih sama atletnya gitu. Boleh boleh nonton, karena kalau misalkan setiap kejuaraan gitu emang yang datang tuh boleh umum. Tapi kalau misalkan latihan segala macam, basecamp kita biasanya nggak dibolehin ada pengunjung lain yang masuk gitu. Kecuali emang ibaratnya yang dari kitanya ngundang atau gimana gitu loh. Misalkan emang temen gue atau emang dari keluarga gue yang nggak apa-apa masuk. Cuma kalau misalkan untuk umum buat masuk ke dalam basecamp itu nggak boleh. Karena kan mungkin emang gimana ya, terus kita tuh Steril ya guys. Nah, biar nggak ada yang, ilang atau gimana, karena ada pengalaman tuh, iya. yang, latihan terbuka, dibuka untuk umum, malah barangnya ada yang hilang, Iya, atletnya. Jadi untuk meminimalisir kejadian apalagi seperti kan itu Kak. apa namanya, olahraga kita kan di air ya, jadi barang-barang tuh semua di darat. Jadi masa kalau misalnya sama temen sendiri, ya udahlah, masa kayak teman-teman lu juga pasti sibuk sama dia lagi pemanasan atau apa, jadi nggak merhatiin barang-barang yang ada di meja. Dengan adanya orang lain masuk, kita nggak tahu kalau misalkan tangan dia panjang atau gimana, jadi lebih baik nggak ada yang masuk, nggak ada yang boleh masuk ke basecamp kecuali yang emang orang-orang internal yang kita kenal gitu. Nah, kalau targetnya ke depannya apa nih Kak? Mungkin, dapat medali emas atau apa? Amin, semoga bisa dapat medali medali emas ya di kejuaraan apapun, paling utama itu PON. Amin 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 ya. Nah, mungkin, lanjut aja nih Kak, untuk pertanyaan terakhir dari saya ya. Eee, apa sih, yang mau Kakak sampaikan nih untuk para penonton ya? Baik itu yang mengejar impiannya di, bidang akademik gitu kan, mungkin yang mereka yang kuliah atau mereka yang di dunia olahraga yang sebagai atlet, maupun di bidang-bidang lainnya nih Kak. Mungkin, bisa disampaikan Kak ke kamera. Gimana lagi begini? Oh, spontan ya, spontan? Apa ya, mungkin lebih karena kita atlet, lebih banyak waktu di luar, pinter-pinter manage waktu aja sih. Karena beberapa kali kayak gue miss sama waktu gitu. Jadi, ya udah, semangat buat kalian semua yang sama kayak gue sebagai mahasiswa dan juga atlet gitu.
Nah, oke mungkin, kita cukupkan nih Kak untuk pertemuan kali ini ya Kak. Untuk episode kali ini, terima kasih banyak buat Kak Azila sebagai narasumber yang udah berbagi pengalaman dan ceritanya gitu. Nah, bener-bener inspiratif nih Kak, membuka wawasan banget buat saya, terutama kan saya asing nih sama ski air gitu ya. Nah, semoga, cabang olahraga ski air ini, semakin dikenal ya Kak. Tapi bisa loh, di UNJ itu ada Oh, klub ski Gaspol, air, Coach iya. Air, oh ya. Jadi kalau misalkan yang nonton kayak anak UNJ juga dan emang dari prodi apa-apa tuh bisa masuk ke klub ski air. Oh bisa ya? Dan kalian bisa nyoba ski air segala macem, bahkan kalian bisa ibaratnya mau jadi hobi baru, itu bisa kalian masuk ke klub ski air. Klub itu klub olahraga prestasi mahasiswa, tuh. Kalian bisa masuk dan kita masih open recruitment, Di mana Kak daftarnya Kak? di sekretariat, apa namanya, Sekretariatnya sekretariat, di kampus B. kampus BEM? Iya, IFIK situ. FK, oke. Mungkin, temen-temen boleh ya kalau yang, mau daftar situ silakan, udah ditawarin sama atletnya gitu. Nah, mungkin, sekian ya dari kami juga, eee, semoga, kalian suka mendengarkan, konten pada hari ini. Nah, jangan lupa like kalau kalian suka dan berikan komentar, dan silakan subscribe jika kalian ingin, mengetahui soal episode-episode podcast SPOK berikutnya. Nah, saya Reza sebagai host dari podcast SPOK dan narasumber. Saya Zila Karatusa. Sampai jumpa di episode-episode SPOK berikutnya. Ciao.